sebentar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Halo, selamat siang saya ucapkan kepada Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya teman-teman pada siang juga dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap bersemangat sehingga bisa memberikan hal positif di dunia nyata maupun dunia maya. Senang sekali tentunya saya Septi Diaji bisa hadir di hadapan teman-teman hari ini Jumat 17 September 2021 dengan tema besar kita yakni pentingnya internet untuk pengenalan budaya. Dan acara ini diinisiasi oleh Kemkominfo, Indonesia Maju, dan juga Siberkreasi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa zaman terus saja berkembang dan saat ini kita memasuki di era 4.0 yang tentunya ini sangat melibatkan untuk AI atau Artificial Intelligence. Teknologi, informasi, dan komunikasi terus berkembang yang dimana masyarakat memiliki kemudahan untuk menggunakan internet. Penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3% yang dimana menghantarkan Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Dan berangkat dari fakta ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo membuat percepatan transformasi digital menuju Digital Nation dengan salah satu programnya yakni Sumber Daya Bertalenta Digital. Kemkominfo yang menggandeng GNLD Siberkreasi yang sudah membuat roadmapnya hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan juga digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan rencananya tentunya program literasi digital nasional ini akan tersebar di 34 provinsi juga 514 kabupaten juga kota dengan menggandeng 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholder lainnya. Teman-teman, selama acara ini berlangsung tentunya ada tata tertib yang patut dipatuhi. Yang pertama, tetap menjaga protokol kesehatan, selanjutnya mematikan mikrofon dan menyalakan kamera video Anda. Saya menghimbau untuk seluruhnya bisa menyalakan kamera video dan mematikan mikrofon. Saya pantau saat ini juga. Baik, kembali saya instruksikan teman-teman boleh menyalakan kamera videonya dan mematikan mikrofon. Masih ada yang menutup kamera? Kembali saya ajak untuk bisa menyalakan kamera videonya selama acara ini berlangsung. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Tidak diperkenankan coret-coret layar, tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara, dan dipersilakan untuk mengerjakan pretest dan juga post test yang akan berkaitan dengan e-certificate yang bisa teman-teman dapatkan di akhir acara. Untuk itu, saya menghimbau teman-teman untuk bisa mengikuti acara webinar ini hingga akhir untuk bisa mendapatkan e-certificate. Dan terakhir, aplikasi Siberkreasi bisa di-download melalui App Store juga Google Play. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa yang akan diikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Demikianlah teman-teman, kita sudah mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sudah meresmikan program literasi digital nasional di Indonesia. Dan bersama-sama juga kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pangharapan BSC. Dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baiklah teman-teman, demikian juga kita sudah mendengarkan keynote speech yang sudah disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika. Bersama-sama juga kita akan menundukkan kepala sejenak, kita berdoa memohon untuk kelancaran acara webinar, dan kita berdoa untuk keadaan Indonesia bisa kembali pulih dan aman dari penyebaran virus corona. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih teman-teman.
Dan ada informasi menarik untuk teman-teman seluruhnya di sini. Bagi yang mengikuti tentunya kami apresiasi dengan memberikan hadiah sebesar 1 juta rupiah untuk 10 orang terpilih, di mana teman-teman di sini bisa mendapatkannya dengan mudah sekali. Cukup memberikan pertanyaan paling menarik saja atau bagikan postingan keseruan acara ini di Instagram feed kalian dengan hashtagnya Makin Cakap Digital, lalu selanjutnya Siberkreasi dan juga Litdikal 1648, follow serta mention @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan. Kami nanti teman-teman, karena sekali lagi masih ada kesempatan besar untuk teman-teman mendapatkan hadiah berupa e-money atau pulsa ya. Jadi pertanyaan paling menarik untuk tiap-tiap narasumber di sini, kami memiliki 4 narasumber yang bisa teman-teman berikan pertanyaan paling menariknya, dan jangan lupa sekali lagi bagikan keseruan acara ini di Instagram feed kalian. Teman-teman, sekali lagi saya ajak untuk menyalakan kamera video Anda, dan sesaat lagi juga kita akan bertemu dengan seorang pionir hipnotisme dan juga hipnoterapi di Indonesia yang telah menghipnotis lebih dari 50.000 orang melalui acara TV show-nya seperti Hipnotis dan juga Master Hypnotis on the Street. Pada tahun 2005 juga telah memperoleh penghargaan dari Muri karena telah menghipnotis lebih dari 5.000 orang di waktu dan tempat yang bersamaan, dan pada tahun 2010 penghargaan dari Indonesia Book of Record karena telah menghipnotis lebih dari 12.000 orang di waktu dan tempat yang bersamaan. Mari kita sambut, ini dia Master Romi Rafael. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Salam kenal dari saya. Terima kasih Master Safety, Master Seremoni kita hari ini. Karena saya bukan pesulap, bukan magician, bukan ilusionis, saya menggunakan intuisi dan sugesti. Jadi saya membutuhkan keterlibatan Anda semuanya. Belum nyalakan kamera, nyalakan kameranya. Karena sesi saya sekarang bukan mengenai kehebatan saya, tapi kehebatan Anda semuanya. Karena saya akan menguji intuisi Anda menggunakan lemparan koin atau lemparan mata uang. Nah, jadi sesi saya hari ini bukan mengenai kehebatan saya, tapi lebih mengenai kehebatan Anda semuanya. Nah, jadi yang belum buka kamera, tolong buka kameranya, karena saya mau Anda berpartisipasi bersama-sama dengan saya untuk mengetahui intuisi Anda seperti apa. Nah, bagaimana saya menguji intuisi Anda? Saya menggunakan koin ini. Anda bisa lihat ya, ini koin ada 2 sisi. Di depan bagian kepala, ini kepalanya Presiden John F. Kennedy, di bagian belakang gambar burung elang. Nanti koinnya akan saya lempar seperti ini, lalu saya taruh di tangan seperti ini. Kalau menurut intuisi Anda mendarat kepala, ini kepalanya kebalik. Nah, kalau menurut intuisi Anda nanti mendarat kepala, saya mau Anda semuanya pegang kepalanya. Coba pegang kepalanya dulu semuanya. Kepala Anda, bukan kepala orang lain. Itu kalau menurut Anda mendaratnya kepala, gambar kepala. Kalau nanti menurut Anda mendaratnya burung elang, bentuk tangannya seperti burung. Semuanya. Semuanya, saya tunggu semuanya. Seperti burung. Weni belum nih, Weni belum. Lia Tri Utari juga belum, aku bisa lihat kamu loh, Lia. Seperti burung. Maria Gorita juga belum. Bentuk seperti burung, Maria. Oke. Nah, itu kalau menurut Anda mendaratnya burung. Nah, jadi Anda akan saya uji intuisinya. Nah, ini menurut intuisi saya, ini berhubungan dengan sesi kita hari ini. Kalau Anda lihat di belakang, itu ada 5 amplop. Ini saya taruh di gelas saya dulu. Ini saya taruh di gelas. Di sini ada 5 amplop, ini berhubungan dengan sesi kita hari ini. Semuanya memiliki nilai, tapi hanya satu yang betul-betul bernilai. Nah, yang ada di sini, akan saya masukkan di salah satu amplop dan Anda tidak tahu amplop yang mana masuknya. Lalu kelima amplop ini semuanya akan saya taruh di depan, di belakang saya di sini. Jadi Anda bisa tahu amplopnya nggak kemana-mana. Sekarang kita tes intuisi Anda. Persiapan diri Anda. Koin hanya ada 2 sisi, sama seperti segala sesuatu di dunia. Ada 2 sisi, yaitu siang malam, panas dingin, kelahiran kematian, lalu berita benar dan berita hoax, hanya ada 2 sisi. Nah, sekarang itu sebutannya istilahnya 2 sisi mata uang. Pakai intuisi Anda, akan saya lempar. Menurut Anda, apakah lemparannya kepala atau burung elang? Kalau menurut Anda lemparannya kepala, pegang kepala Anda. Kalau menurut Anda lemparannya keluarnya nanti burung elang, pegang burung. Maksudnya bukan pegang burung, bentuk seperti burung. Nah, silakan semuanya, saya tunggu sampai Anda menentukan pilihan Anda. Silakan semuanya,
Semuanya, ini belum semuanya, ini ada ini yang belum nih, Julianus Dalin belum ngapa-ngapain, Hendry doang belum ngapa-ngapain, Yulia juga belum, Cornelia Tari belum, Pak panelisnya juga boleh nih, Bang Wahyudi juga boleh, Maria Goretti, Pak Saiful juga belum memutuskan, Pak Mahyus oke pegang kepala, oke, Romanus Rambo, Bang Rambo juga belum nih, putuskan apa menurut intuisi Anda. Tapi jangan bergerak ya, jangan bergerak ya. Kita uji intuisi Anda. Kita uji intuisi Anda. Siap? Mana? Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Oke, ini udah saya lempar. Dan di lemparan pertama, hasilnya, Anda lihat, hasilnya ada kepala. Kalau Anda menebak kepala, berarti intuisi Anda bagus. Kalau Anda belum menebak kepala, mungkin kebetulan saja mereka menebak kepala. Siapa tahu kebetulan. Nah, untuk itu kita uji kedua kalinya. Lemparan kedua, menurut Anda, apakah hasilnya kepala atau burung elang? Tentukan pilihan Anda, pakai intuisinya. Kak Ibu Romauli boleh, menurut Ibu apa? Ayulia Pona, menurut Kakak apa? Novita, menurut Novita apa? Kalau saya ingat Novita, ingat Doraemon. Oke, Kak Margareta, bercanda ya. Saiful, oke, Saiful burung, Maria Goretti apa menurut kamu? Oke, jangan bergerak ya, Pak Mahyus, Alimin jangan bergerak, Bang Romanus Rambo jangan bergerak, Novita jangan bergerak. Siap, saya akan lempar. Kita uji intuisi Anda apakah betul atau salah. Lemparan kedua, hasilnya, oh kepala juga. Kalau Anda menebak kepala lagi, berarti intuisi Anda bagus. Terakhir, untuk menguji, apakah Anda intuisinya bagus atau salah? Menurut Anda, lemparan ketiga ini menurut Anda hasilnya apa? Lemparan ketiga ini, pakai intuisinya. Oh ada yang tetap kepala, Novita pegang kepala, Bang Rambo, mau apa ini Bang? Oh oke, Bang Rambo galau ya, tadi pegang kepala berubah jadi burung. Oke, nggak apa-apa. Situasi burung, Pak Saiful burung, ada yang nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Jangan bergerak, kita tes intuisi Anda. Menurut intuisi Anda, hasilnya cuma 2. Kita tes. Siap? Lemparan ketiga. Kalau Anda 3 kali berturut-turut benar, berarti intuisi Anda bagus. Lemparan ketiga, hasilnya adalah kepala. Nah, yang betul 3 kali berturut-turut, jempolnya diangkat. Siapa yang menebak 3 kali berturut-turut betul? Jempolnya diangkat. Wah, oke. Ada lagi di sini. Oke, saya minta atas nama Pak Mahyus Alimin di spotlight. Mbak Aurora dan operator, tolong atas nama Pak Mahyus Alimin di spotlight. Saya akan bicara sama Bapak. Boleh dibuka mikrofonnya Pak Mahyus? Halo Pak. Bicara yang keras Pak. Halo Pak. Halo, Halo. Oke, dari kota mana ini Pak sekarang? dari Kota Sanggau, Kalimantan Barat. Oke, berarti Bapak bukan saudara saya ya? Bukan ya? Bukan. Bukan. Nah, berarti ini bukan settingan ya Pak? Bukan ya? Iya, Jawab iya. Pak, jawab. Oke. Iya. Oke, maklum Pak, di sini ada 70 orang. Buat teman-teman semua di sini 70 orang yang sedang ada di sesi ini, kalau ada yang berpikir ini settingan, tolong angkat tangan, maka spotlight-nya akan menjadi milik Anda, gantian yang saya spotlight Anda. Malum ya Pak Mahyus ya, di era digital ini, orang beraninya ngetik-ngetik aja gitu kan, harimaumu, jarimu adalah harimaumu. Nah, oh ini settingan nih, Pak Mahyus ini saudaranya Bang Romi, nah, bisa gitu nanti. Sekarang, ada yang berpikir ini settingan, tolong angkat tangan, biar saya ganti spotlight-nya ke kamu, Pak Mahyusnya saya ganti dengan Anda. Oke, nah, jadi confirm ini bukan settingan antara saya sama Bapak. Sekarang Bapak, di belakang saya ada 5 amplop. Bapak boleh pilih 4, 1 milik saya. Dengarkan baik-baik. Apapun yang Bapak pilih, isinya menjadi milik Bapak. Saya cuma boleh dapat 1. Menurut Pak Mahyus, yang nomor berapa yang buat saya? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5? Yang mana yang buat saya, Pak Mahyus? Nomor 3. Oke. Ingat kalimatnya, Pak. Kalimatnya adalah, apapun yang Bapak pilih buat saya itu akan menjadi punya saya. Bapak nggak mau nomor 5 Pak di sini? Enggak. Nomor 3 saja ya Pak ya. Nomor 3. Oke, ingat Pak, apapun yang Bapak pilihkan buat saya, isinya menjadi milik saya. Berarti ini milik saya Bapak. Yakin Bapak ini milik saya? Yakin. Kenapa milih nomor 3 Pak? Karena bulan kelahiran saya. Oke, berarti
isinya menjadi milik saya ini saya taruh di sini nih Pak. Nah, sisa amplopnya ini menjadi milik Bapak. Sekarang Bapak, kita lihat apa yang Bapak peroleh di sini. Bapak punya kesempatan untuk mendapatkan 4 amplop ini. Nomor 5, ini saya taruh di sini, Pak. Nomor 5, kalau Bapak lihat semuanya, teman-teman lihat dalamnya, ini dalamnya nomor 5 ya. Nah, ini ada 1 lembar. Di sini tulisannya adalah culture. Nah, ini tulisannya culture, Pak. Maksudnya apa? Di sini melalui literasi digital kita berusaha membentuk kultur budaya digital yang bersih, aman dan nyaman serta penuh etika. Nah, sekarang ini saya taruh sini. Saya tanya lagi ke Bapak. Bapak mau tukeran? Ini punya Bapak mau tukeran dengan punya 3? Tidak. Karena apapun yang ada di sini, itu isinya menjadi milik Bapak. Bapak nggak mau tukeran dengan punya saya ya? Ya. Oke, nomor 4. Di nomor 4 di sini, kalau Bapak lihat, di dalamnya ini ada 1 lembar kertas, dan ini tulisannya adalah digital safety. Maksudnya apa? Nah, dengan literasi digital ini, kita mengedukasi Anda untuk pentingnya keamanan digital, agar Anda tidak mudah terkena hoax, dan terkena kejahatan digital. Nah, ini artinya digital safety, ini saya taruh di sini. Nah, tadi culture, sekarang safety. Yang berikutnya, nomor 3 kan punya saya. Bapak mau tukeran sama 1, 2? Tidak. Ingat, yang menjadi milik saya, isinya punya saya, yang menjadi milik Bapak, isinya punya Bapak. Bapak nggak mau tukeran? Tidak. Oke, ini saya buka dulu nomor 1. Di dalamnya nomor 1, Pak, kalau Bapak lihat di sini, dalamnya itu ada tulisannya etika atau digital etik. Jadi nggak beda seperti dunia offline, dalam dunia digital pun ada etikanya. Nah, itu yang perlu dipahami oleh semua orang pengguna sosmed. Dalam berdigitalisasi ada etikanya. Ini saya taruh di sini. Sekarang, Pak Alimin, saya Ya. nomor 3, Bapak nomor 2. Mau tukeran dengan punya saya, Pak? Tidak. Karena apapun yang ada di amplop itu, apapun yang ada di situ, itu menjadi milik saya. Apapun yang ada di sini menjadi milik Bapak. Mau tukeran? Ya. Tidak. Yakin? Yakin. Oke, di nomor 2, Pak, di sini isinya adalah skill. Nah, maksudnya apa skill? Nah, di era digitalisasi ini tentunya penting sekali memahami tentang digital skill atau kemampuan dalam berdigitalisasi. Nah, ini digital skill nih, Pak. Culture. Nah, Safety. tinggal 1 lagi, Pak. Karena di nomor 3 itu ada isinya. Isinya sudah saya keluarkan, Pak. Ini isinya. Nah, isinya bertuliskan you atau Anda. Karena ini semua akan percuma kalau Anda tidak punya kemauan untuk berubah. Ini you. Nah, jadi titik terlemahnya di Anda. Coba tadi kalau Bapak tukeran nomor 3, maka seperti tadi saya bilang, apapun yang ada di amplop Bapak isinya menjadi milik Bapak. Tapi kan Bapak nggak mau ini isinya jadi milik saya. Karena di nomor 3 di sini, itu isinya Pak, kalau Bapak lihat, itu ada 550.000 Pak isinya. Nah, ini semua isinya tadi harusnya bisa jadi milik Bapak, tapi terima kasih Bapak nggak mau berubah pikiran, jadi ini tetap menjadi milik saya. Nah, tadi ada sesuatu yang berhubungan dengan Anda semuanya di sini. Saya bacakan suratnya, uangnya saya taruh di dalam gelas. Ini di sini. 550. Amplop 3. Nah, tadi Anda semua kan diuji intuisinya. Anda semua diuji intuisinya 76 orang dengan lemparan koin, lalu yang berturut-turut menebak betul salah satunya adalah Pak Mahyus Alimin. Nah, ini menurut intuisi saya, di sini kalau dilihat, menurut intuisi saya, kebaca ya Pak, nanti seorang pria yang memakai kaos berwarna merah, hitam, dan putih, serta pakai kacamata, serta memiliki inisial MA. Nah, akan memberikan saya amplop yang berisi uang.
Nah, ini kayaknya Bapak semua ini. Terima kasih loh Pak uangnya. Sekarang Pak, sekali lagi saya kasih kesempatan untuk memenangkan separohnya. Kan 550 ya, saya kasih kesempatan Pak. Cuma Bapak harus menang, nggak boleh kalah. Siapa? Nah, sekarang Pak Mahyus. Bapak lihat ya, ini kan uangnya semuanya di dalam gelas. Kalau Bapak lihat ya. Nah, gelas ini mewakili diri Bapak, gelas ini. Mewakili diri Pak Mahyus. Nah, sekarang Bapak. Kalau uangnya saya masukin gelas, berarti uang itu milik Bapak. Nah, jadi Bapak sekarang saya berikan pilihan untuk memenangkan lagi, tapi cuma separuhnya, Pak. Sekarang, Pak, ini ada 100, 200, 300, 550. Sekarang, Pak, ini saya taruh sini dulu, nggak saya masukin gelas. Bapak mau yang 100 atau yang 50? 100. Wah, oke. Emang ya Pak, nggak mau yang dikit ya Pak? Iya, oke. Ingat, bisa jadi milik Bapak kalau Bapak menang. Sekali lagi Pak, Bapak mau yang 100 atau yang 50? 50. Oke. Bapak baik hati sekarang ya sama saya ya Pak. Oke, berikutnya Pak. Ini masih banyak Pak. Sekali lagi Pak. Bapak mau yang 100 atau yang 50? 100. Oke. Bapak di sini dapatnya 100, 200, 300, Pak. 300 dapatnya. Oke, ini saya masukin gelas dulu. Sementara saya di sini dapatnya 100, 250. Wah, Bapak lebih banyak 50.000. Tapi seperti tadi saya bilang, Pak, Bapak cuma dapat uangnya kalau Bapak menang. Nah, gelas ini kan mewakili Bapak. Bapak cuma dapat uangnya kalau Bapak menang. Karena di sini uang Bapak semuanya di sini bertuliskan kalah. Berikutnya di sini juga bertuliskan kalah. Kalah terus. Berikutnya di sini juga bertuliskan kalah, yang berikutnya di sini juga bertuliskan kalah. Jadi maaf sekali lagi saya berhasil mengalahkan Bapak di sini. Karena uang-uang saya di sini kalau Bapak lihat ini semuanya bertuliskan menang. Terima kasih sudah bermain dengan saya, Bapak. Nah, sekarang Anda semua pesannya sederhana. Bayangkan kalau di era digital, hanya lewat kata-kata saya bisa mengarahkan pilihan seseorang dan memanipulasi opininya. Apalagi jika Anda tidak melek digital, tentunya Anda akan rentan dimanipulasi dan diarahkan oleh pihak-pihak luar. Jadi penting sekali di era pandemi ini untuk bisa melek digital. Terutama dengan 4 pilar ini, digital culture, digital safety, digital skill, dan digital ethic. Tapi semuanya harus kembali kepada you atau kepada Anda. Sekarang saya kembalikan ke Master Septi. Terima kasih Bapak sudah bereksperimen sugesti dengan saya. Silakan Master Septi. Boleh applause yang luar biasa dong untuk Master Romi Rafael. Keren, 4 pilarnya tadi sudah dimainkan. Thank you Master. Nanti kita berjumpa di akhir sesi ya, siapa tahu mungkin ada pertanyaan untuk Master Romi Rafael. Jadi teman-teman silahkan juga untuk bisa memberikan pertanyaan paling menarik ya, seputar dengan eksperimen sugesti yang sudah diberikan dan juga ditampilkan oleh Master Romi Rafael. Thank you Master. Teman-teman, kita beranjak untuk mendengarkan materi yang pertama. Setelah tadi kita sudah sekali lagi menyaksikan eksperimen sugesti dari Master Romi begitu ya, yang tadi sudah bermain dengan salah satu partisipan, luar biasa sekali. Dan kita akan beranjak dengan temanya budaya digital menjadi tatanan kehidupan baru manusia, yang akan dibantu dipaparkan oleh Bapak Wahyudi SPD selaku guru SMAN 1 Noyan. Halo, selamat siang. Selamat siang, Nah. Selamat siang, bagaimana kabarnya Pak Wahyudi? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kalau saya melihat dari beberapa partisipan nih sepertinya ada siswa-siswinya ya? Ya, ada Mbak. Baik. Dia langsung menggunakan Infocus, jadi satu kelas. Baik, waduh luar biasa, ini nonton bersama jadinya ya. Sepertinya Ya, juga jadi tidak nobar dan sabar ya, ini mereka. untuk siswa-siswinya mendengarkan pemaparan dari Pak gurunya. Kalau boleh tahu nih Bapak mengajar apa nih? Mengajar TIK, Mbak. Wow, tepat sekali sepertinya ya. Baik Pak Wahyudi, kita nanti saja langsung untuk pemaparan untuk teman-teman dan juga siswa-siswinya. Untuk itu juga boleh disapa juga ya. Saya persilakan untuk waktunya. Baik, terima kasih pada anak-anak sekalian. Selamat sore semuanya. Bersama saya di sini Wahyudi,
Sarjana Pendidikan akan menyampaikan materi pada sore hari ini. Oke, mungkin sudah kelihatan ya materi saya. Sudah terlihat Bapak? Jadi budaya digital. Oke, sudah ya. Ya, budaya digital menjadi tatanan kehidupan baru manusia pada saat ini ya. Oke, budaya digital atau digital culture ini sudah menjadi tatanan kehidupan baru masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi gaya interaksi mereka sehingga menimbulkan kebiasaan yang baru. Jadi yang pertama yaitu ada media sosial. Kalau zaman dulu itu mungkin belum ada media sosial. Jadi sekarang tatanan kehidupan baru itu udah ada yang namanya media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi ini sudah membudaya menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat pada zaman sekarang. Kemudian pengaruh dari budaya digital yang kedua adalah belanja online. Jadi kalau zaman dulu itu belanja itu masih menggunakan konvensional, jadi langsung datang ke toko. Tapi kalau sekarang itu bisa belanja secara online. Jadi kita dari gadget saja kita sudah bisa belanja. Mau beli apapun ada seperti itu. Kemudian untuk pembayaran digital, sekarang membayar sesuatu itu kita sudah bisa menggunakan digital, sudah menggunakan handphone. Kalau zaman dulu kita membawa uang sebanyak 10 juta mungkin kocek kita penuh ya seperti itu. Tapi sekarang itu kalau 10 juta itu kita bisa genggam di dalam handphone kita seperti itu ya. Jadi 10 juta itu jangankan 10 juta, 100 juta pun bisa masuk ke handphone. Jadi hanya kita genggam dengan satu tangan sudah bisa ya seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya yang menjadi kehidupan baru yaitu work from home ya seperti itu. Jadi bekerja dari rumah seperti itu. Jadi yang seperti yang kita laksanakan pada saat ini, kita berada di kediamannya masing-masing dan melaksanakan pekerjaan masing-masing seperti itu. Nah, digital culture merupakan gagasan yang bersumber dari penggunaan teknologi dan internet. Jadi kebudayaan digital itu dipengaruhi oleh teknologi. Sekarang semakin canggihnya teknologi, yaitu ada gadget, kemudian laptop, kemudian televisi. Sekarang sudah kalau dulu menggunakan konvensional atau menggunakan antena, ya sekarang sudah menggunakan TV itu sudah beralih ke digital. Atau ada yang disebut TV kabel seperti itu. Nah kemudian ada juga dipengaruhi oleh internet. Nah ini sebuah media yang dapat menyatukan antara teknologi dengan teknologi yang lain seperti itu ya. Jadi dengan berkembangnya internet ini sudah merambah ke perkampungan ya. Sekarang di kampung masyarakat di kampung itu sudah memiliki teknologi, tapi kalau tidak punya internet dia rela naik ke atas bukit dan lain sebagainya seperti itu, untuk mendapatkan internet supaya teknologi yang dia miliki seperti gadget dan lain sebagainya itu bisa berjalan optimal seperti itu. Oke, selanjutnya, nah hal ini membentuk cara masyarakat berinteraksi, berperilaku, berpikir dan berkomunikasi sebagai manusia di dalam masyarakat ya. Nah, berinteraksi sekarang masyarakat bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Messenger, bisa menggunakan Talk dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian perilaku. Ini juga perilaku masyarakat sekarang sudah banyak yang berubah ya. Jadi contohnya misalnya nih kita sedang sama dengan kawan seperti itu kan, misalnya ada 4 orang minum ngopi bareng di warung begitu di satu meja. Nah, tetapi ketemu, tapi masing-masing perilakunya ini sudah tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu mereka berempat ini saling ngobrol, tapi yang sekarang itu kebanyakan itu jadi satu masing-masing itu ngobrol dengan bukan yang di hadapannya, tapi yang di luar perkumpulannya itu ya. Misalnya yang satu ngobrol dengan kawannya yang di Jakarta, yang satu chatting dengan kawan Sumatera. Jadi seperti ini. Jadi ini menimbulkan perilaku yang baru
seperti itu. Jadi ini perubahan yang ditimbulkan dari budaya digital, ya. Atau mungkin bahkan pada saat ini ada kawan kita di sini yang hadir di sini masih sedang ngopi di kafe atau di mana seperti itu ya. Tapi handphonenya itu mengikuti acara webinar pada saat ini. Mungkin ada juga yang seperti itu. Ya. Nah kemudian yang berikutnya pola berpikir. Ya. Jadi berpikir sekarang sudah semakin mudah seperti ya dengan adanya teknologi dan internet. Ya. Contohnya misalnya kalau zaman dulu kita ingin menghitung angka itu harus dihitung seperti itu ya. Tapi kalau sekarang itu dengan menggunakan handphone kita bisa menghitung angka-angka. Nah, kalau dalam ilmu TIK atau dunia komputer itu kan ada yang namanya menghitung biner seperti itu ya. Menghitung IP address seperti itu. Jadi kalau dulu itu benar-benar dihitung. Saya mengajarkan anak-anak itu suruh dihitung pakai pulpen gitu menghitung. Tapi sekarang setelah adanya teknologi, jadi kita masukkan aplikasi di situ dia bisa hitung IP address sekian, kemudian berapa hasilnya langsung ketahuan seperti itu. Jadi sangat dalam hitungan detik hasilnya langsung ketahuan IP address atau subnet masknya seberapa seperti itu ya. Ini pengaruh dari budaya digital tadi. Kemudian cara berkomunikasi. Nah, sekarang berkomunikasi rata-rata kalau dulu itu menggunakan ketemu langsung, kemudian berkembang menjadi menggunakan telepon, SMS. Nah, sekarang ada yang namanya WhatsApp. Nah, WhatsApp sekarang juga tidak seperti yang dulu lagi. Fitur-fiturnya sudah semakin canggih. Ya, kalau dulu mungkin cuman kita chatting, balas teks, dibalas dengan teks. Sekarang kita sudah bisa komunikasi menggunakan WhatsApp. Dan bahkan kita juga bisa langsung melihat muka dari yang lawan bicara kita menggunakan WhatsApp. Dan tidak hanya satu aja ya. Bisa juga bergrup seperti itu ya. Misalnya kawannya, keluarganya yang di Kalimantan, yang di Sumatera, yang di Jakarta, di Jogja, langsung ngobrol dalam satu room sekaligus. Jadi bisa ngobrol bareng seperti itu. Kalau pas Lebaran seperti itu, mereka bisa berkomunikasi atau Natal dan lain sebagainya. Bisa ngobrol saling ngobrol seperti itu ya. Jadi ini perkembangan media komunikasi WhatsApp ya. Nah kemudian hasil survei APJII tahun 2018 atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada 2019 hampir 65% penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan internet ya, sekitar 64,8%. Jadi sekitar 170,17 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia, sekitar 264,16 juta orang itu sudah terhubung atau terkoneksi dengan internet seperti itu. Ya, jadi dari anak-anak dan remaja sampai orang tua itu bahkan mereka sudah mengenal yang namanya dunia internet. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi di Indonesia ini lebih dari separuh penduduk itu sudah terhubung dengan internet. Nah, kemudian gejala-gejala transformasi digital yang terjadi di Indonesia. Nah, ini gejala-gejala atau perubahan-perubahan digital atau salah satu contoh. Ya. Contohnya yang pertama ada toko konvensional yang ada sudah mulai tergantikan dengan model bisnis marketplace. Kalau zaman dulu kita mau belanja itu harus datang ke toko fisik ya atau ke tokonya langsung, melihat barangnya, kemudian kita langsung beli. Tapi kalau zaman sekarang ini sudah bertransformasi atau sudah berubah. Jadi budayanya sekarang sudah menggunakan marketplace seperti Bukalapak, kemudian Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Ini kita bisa belanja di situ dan barang yang ada pun tidak ada di sini kita bisa pindah seperti itu ya, bisa pindah dan jadi semuanya bisa kita dapatkan dengan di marketplace yang ada. Kemudian taksi atau ojek tradisional posisinya sudah mulai tergeserkan dengan moda-moda berbasis online. Ya, kalau zaman dulu itu mungkin kita kalau mau ngojek atau mau taksi, pesan taksi itu harus datang ke tempatnya, ke tempat pangkalannya, atau kalau taksi kita datang ke pangkalan taksinya seperti itu ya. Jadi baru kita bisa
mengendari atau dibawa oleh supir taksi atau driver ojeknya seperti itu. Tapi kalau zaman kan sudah banyak yang terjadi di kota-kota itu sudah ada yang namanya Gojek. Jadi kita tinggal menggunakan gadget kita ya seperti itu. Kemudian kita tinggal pesan, nah, nanti Gojeknya datang menghampiri kita bisa dibawa kemana yang kita inginkan seperti itu. Nah, kemudian kemudahan berkomunikasi membuat pengguna tanpa sadar bertindak semau, padahal semaunya ya. Padahal dalam menggunakan internet juga perlu menggunakan etika dan tata krama ya. Nah, ini saking mudahnya, saking gampangnya kita menggunakan internet atau teknologi ya. Jadi banyak juga pengguna-pengguna teknologi dan internet ini bertindak semaunya ya, seperti itu. Jadi misalnya mengirimkan pesan, mengirimkan curhatannya dan lain sebagainya itu tidak disaring, kemudian menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar seperti itu ya. Kemudian mengirimkan pornografi dan lain sebagainya. Ini karena saking mudahnya kita mendapatkan informasi, mendapatkan data-data seperti itu. Nah, kemudian dengan banyaknya kemudahan-kemudahan dalam dunia digital, jadi membawa dampak pengaruh positif maupun negatif. Ya. Jadi dengan budaya digital yang terjadi di masyarakat membawa dampak yang positif maupun negatif. Ya. Nah, kemudian yang positif ini yang pertama bisa memudahkan dalam berkomunikasi. Ya. Jadi kita dengan mudah bisa berkomunikasi dengan menggunakan handphone, dengan menggunakan komputer dan lain sebagainya. Kita bisa gampang untuk berkomunikasi. Kemudian memudahkan pencarian informasi. Jadi kita misalnya ingin mencari informasi tentang sesuatu, nah, ini biasanya murid-murid ya, kalau dikasih tugas, jadi mereka dengan mudah mencari informasi, mencari apa yang ditugaskan oleh gurunya seperti itu ya. Kemudian memudahkan dalam transaksi bisnis, ya seperti yang saya katakan tadi. Sekarang bisnis sudah menggunakan gadget banyak ya. Jadi misalnya belanja online, kemudian pembayaran, ya, udah ada m-banking. Sekarang kita bisa transfer dengan menggunakan m-banking. Ya. Nah, kemudian dampak negatif yang dihasilkan oleh budaya digital ini adalah yang pertama ada pornografi ya. Jadi saking mudahnya kita mendapatkan data-data, mendapatkan sumber, jadi pornografi jadi pengaruh negatif yang paling menonjol ya seperti itu. Kemudian persebaran informasi palsu atau hoax ya. Jadi ini pengaruh negatif atau dampak negatif yang ditimbulkan dari budaya digital. Kemudian yang ketiga, menampilkan kekejaman. Jadi ada kekejaman atau biasa di medsos itu ada video-video yang menampilkan kekejaman bisa ditampilkan di situ. Jadi anak-anak di bawah umur bisa menontonnya seperti itu. Kemudian terjadinya penipuan. Nah, penipuan ini yang paling sering terjadi juga ya. Jadi seperti kemarin sudah di Trans 7 sudah dijelaskan ada siaran tentang pinjaman online itu ya, seperti itu, ada pinjaman online. Jadi banyak juga penipuan-penipuan yang lain yang dari SMS, dari WhatsApp, nah, jadi terjadi penipuan. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah dampak negatif dari internet? Jadi yang pertama, kita harus teliti saat menerima permintaan pertemanan dan mengecek profil terlebih dahulu. Jadi pada saat kita diajak berteman, mungkin lewat Facebook atau lewat Instagram dan lain sebagainya seperti itu ya, atau media sosial, kita teliti dulu saat menerima permintaan pertemanan. Kemudian kita cek profil terlebih dahulu. Bisa saja sekarang kan zamannya serba mudah ya. Misalnya kita bisa melihat profil seseorang, kemudian foto seseorang itu kita ambil, kemudian kita jadikan akun baru. Nah, kemudian jadi dengan nama
kita duplikasi lagi akun media sosial tadi, kemudian kita ajak teman-temannya yang ada di akun yang sebelumnya tadi, jadi seolah-olah itu adalah si A misalnya, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati lagi. Jadi kalau misalnya awalnya kita sudah berteman dengan si A, kemudian kok si A minta mengajak berteman lagi, nah kita harus konfirmasi dulu ya. Ini untuk kebaikan kita ya. Jadi kita telepon dulu yang bersangkutan, apakah benar kamu mengajak saya berteman lagi? Saya benar, oke kita konfirm. Kalau dia mengatakan, oh itu bukan saya, jangan dikonfirm. Nah, jadi kita tidak usah mengkonfirmnya seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya berpikir sebelum membagikan berita atau informasi lainnya ya. Jadi ini informasi-informasi yang tidak benar itu yang disebut dengan hoax, itu kita berpikir dulu ya. Jadi sebelum membagikan berita atau informasi, kita lihat apakah informasi yang akan kita bagikan itu benar atau hanya berita yang tidak benar, seperti itu ya. Jadi kita pikir dulu sebelum kita share ke grup atau ke media sosial lainnya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, itu tidak memberikan informasi pribadi secara bebas. Ya. Jadi seperti data-data kita, foto-foto kita, ini kan data pribadi. Ya. Jadi jangan sampai seperti Facebook, itu kalau bisa, itu kita gunakan secara privasi. Ya. Jadi hanya teman kita saja yang bisa melihat profil kita. Jangan sampai dibuat dalam bentuk publik, seperti itu ya. Kalau publik nanti foto kita, data-data diri kita bisa dilihat oleh masyarakat umum, semua orang bisa melihat. Nah, jadi kalau kita bikin privasi, maka yang bisa melihat hanya kawan-kawan kita, teman-teman yang sudah berkawan dengan kita, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, mohon izin, Pak Wahyudi. Ya. Waktu untuk presentasi Anda tersisa 2 menit. Silakan, dipersilakan untuk bisa melanjutkan. Oke, yang berikutnya mencari sumber yang kredibel untuk mendapatkan informasi yang dicari ya. Jadi harus dicari informasi yang kredibel. Kemudian yang terakhir itu libatkanlah diri dalam berbagi data dan informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kita ingin memberikan informasi atau sumber itu harus ada manfaatnya untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Jadi ini cara-cara mencegah dampak negatif dari internet. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya. Jadi dengan kemudahan internet dan teknologi ini, jadi mari kita sama-sama untuk menyaring apa-apa yang baik dan yang positif kita tinggalkan, seperti itu ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Wahyudi yang sudah bantu memaparkan terkait budaya digital menjadi tatanan kehidupan baru manusia. Demikianlah teman-teman, semoga bisa mendapatkan manfaat dari pemaparan beliau. Dan kita akan berlanjut lagi untuk mendengarkan materi selanjutnya tentunya ya. Dari KOL kita, kali ini Kak Fatia Fairuza selaku founder of shapeyourlife.id dengan temanya rekam jejak digital di ranah pendidikan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Kak Fatia. Sore Kak Septi. Halo, bagaimana kabar Kak Fatia? Alhamdulillah baik. Kak Fatia ini selaku founder dari @shapeyourlife.id, boleh diinformasikan kepada teman-teman ini kegiatannya sebenarnya apa? Nah, oke, jadi shapeyourlife.id ini adalah suatu organisasi non-profit yang aku dirikan untuk membantu teman-teman di SMA di Indonesia untuk bisa kuliah di luar negeri dan mendapatkan beasiswa oleh mentorship gratis dari Shape Your Life gitu. Luar biasa sekali. Ini sudah didirikan sejak kapan Kak Fatia? Baru 1 tahun, Kak. Baru 1 tahun. Tentunya memanfaatkan teknologi dong ya? Iya. Baik Kak Fatia, ini mungkin berhubungan juga berkaitan dengan teman-teman saat ini karena ini siswa-siswi nih yang mengikuti begitu ya. Saya bisa bacakan dari SMKN 1 Noyan dan juga SMKN 1 Noyan. Jadi mungkin teman-teman juga di sini mungkin yang ingin kuliah di luar negeri, silakan bisa langsung hubungi Kak Fatia juga ya. Kak Fatia mungkin berkenan untuk meninggalkan kontak di kolom chat begitu untuk lebih lanjut lagi teman-teman di sini bisa menghubungi Kak Fatia. Langsung saja sepertinya untuk bisa memberikan materi waktunya dipersilakan.
Apakah udah terlihat screen saya? Oke, udah ya? Sudah ya? Oke, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan selamat sore, teman-teman semua yang ada pada webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Fatia Fairuza. Saya adalah mahasiswa tahun keempat di Ritsumeikan Asia Pacific University yang ada di Jepang. Saya sekarang lagi tinggal di kota Beppu di Jepang. Jadi, konnichiwa dari Jepang, teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang jejak digital dalam ranah pendidikan, begitu ya. Oke. Nah, ini saya akan membahas tentang mengapa jejak digital itu penting di dalam pendidikan, lalu juga saya akan membahas dari sisi freedom of speech dalam perjanjian internasional maupun UU ITE yang ada di Indonesia, etika berinternet, dan juga tips-tips untuk menjaga rekam jejak digital kita semua di internet ya. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, saya akan mulai dengan berita ini. Nah, apakah teman-teman ada yang sudah pernah dengar tentang berita ini bahwa salah satu anggota magang NASA itu kehilangan pekerjaannya karena dia nge-tweet, ya menuliskan di Twitter dengan bahasa yang tidak layak ya di Twitter dan ketahuan oleh supervisornya NASA gitu. Jadi ini adalah satu hal yang menurut saya penting banget di ranah pendidikan. Kita harus banget hati-hati dengan apapun yang kita ketik ya, apapun yang kita ketik di dalam sosial media, karena contohnya si Mbak Naomi ini dia sebenarnya senang sekali nada bicara dia di Twitter dia ya, kayak dia sangat senang sekali mendapatkan pekerjaan magang di NASA gitu. Nah, tapi saking senangnya Mbak Naomi ini lupa dan menggunakan kata-kata yang cukup tidak senonoh begitu. Nah, lalu ada Bapak Homer Hickam yang mengingatkan, Mbak tolong bahasanya dijaga begitu ya. Nah, terus Mbak Naomi-nya ini mungkin kayak udahlah jangan pedulin apa yang aku omongin, ini aku lagi seneng gitu. Jadi Mbak Naomi-nya membahas dengan bahasa yang lebih tidak sopan lagi. Nah, ternyata si Bapak Homer Hickam-nya itu adalah salah satu member council-nya dari NASA gitu. Dan ini adalah suatu masalah yang sangat amat krusial dan penting banget ya. Jadi kita kan tidak tahu siapa adalah siapa di dunia maya. Oleh karena itu ini adalah satu hal yang cukup viral juga waktu kejadian ini terjadi kemarin karena resikonya sangat tinggi ya. Mbak Naomi yang udah berprestasi sekali mendapatkan pekerjaan magang di NASA ya, di pengembangan roketnya Amerika, itu langsung dicabut izin magangnya karena tweetnya dia yang kayak gini doang gitu teman-teman. Nah, jadi ini adalah salah satu gambaran besar kenapa jejak digital di dalam pendidikan itu penting begitu. Nah, mungkin aku bisa lanjut. Oke, nah mungkin teman-teman juga bertanya gitu lah, tapi kan kita punya kebebasan untuk berpendapat ya di dalam sosial media gitu. Kita punya hak untuk berpendapat dengan bebas di sosial media. Nah, itu betul sekali teman-teman. Itu adalah betul bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat di sosial media, seperti yang ada pada pasal 19 di Kovenant Internasional Hak Sipil dan Politik. Ini adalah suatu perjanjian internasional. Nah, pada perjanjian ini intinya perjanjian ini menjunjung tinggi bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat. Namun teman-teman perlu kita garis bawahi bahwa ada pengecualian gitu. Jadi memang kita bebas untuk berpendapat, tapi ada pengecualian di nomor 3 ini, di ayat 3, bahwa kita bebas melakukan apa aja
selama kita tetap menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum serta kesehatan atau moral umum gitu teman-teman. Jadi tetap ada batasannya walaupun kita tuh bebas berpendapat gitu ya. Nah, lebih lanjut tentang peraturan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang diatur secara jelas dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang kita semua tahu dengan UU ITE. Nah, seiring dengan meningkatnya penggunaan internet pada masyarakat ya, khususnya penggunaan media sosial, maka mulai marak juga kasus-kasus informasi dan transaksi elektronik. Nah, secara struktur Undang-Undang ITE ini mengatur dalam pasal 27 sampai 37. Namun pada kesempatan kali ini kita lihat lebih lanjut mulai dari pasal 27 dan 28 aja. Nah, ini menyambung dengan batasan-batasan kebebasan berpendapat ya. Pada pasal 27 di UU ITE menjelaskan bahwa kita dilarang untuk mendistribusikan hal-hal yang menyangkut asusila, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman. Nah, di pasal 28 kita juga dilarang untuk menyebarkan berita bohong atau berita hoaks ya, yang seperti kita semua tahu kepada konsumen terkait suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang mengandung sara gitu teman-teman. Nah, jadi intinya memang kita punya kebebasan untuk berpendapat, namun ada juga hal-hal yang perlu kita ketahui batasan-batasannya seperti yang sudah dituliskan dalam pasal ini, begitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu kita perlu mengingat yang namanya netiquette. Nah, apa sih netiquette itu? Nah, netiquette adalah etika berinternet. Nah, ini netiquette itu sebenarnya kombinasi dari kata network dan etiquette yang akhirnya menjadi netiquette atau etika berinternet yang dikenal sebagai aturan-aturan dasar atau aturan dasar perilaku atau etika yang baik yang dapat diterima dalam lingkungan sosial online. Nah, apa saja sih peraturan-peraturan umum dalam etika berinternet? Nah, kita bisa lihat lebih lanjut di sini ya. Nah, jadi aturan-aturan dasar dalam etika berinternet yaitu sudah pasti gunakanlah bahasa yang sopan gitu. Nah, terus nyambung juga dengan pencegahan penyebaran hoax atau berita palsu ya teman-teman. Ini ada baiknya bila teman-teman itu bisa ngecek dulu keaslian berita atau fact check sebelum menyebarkan berita tersebut ke followers teman-teman misalnya atau ke grup WhatsApp keluarga misalnya gitu ya. Jadi kita harus kita sebagai generasi 4.0 yang hidup pada era digital 4.0 ini memiliki responsibility, memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan hoax dengan cara ngecek dulu keaslian berita sebelum menyebarkannya begitu. Nah, terus kita juga harus menghargai privasi orang lain ya. Ini saya ingin himbau supaya tidak semakin banyak generasi-generasi judgmental di Indonesia. Kita harus menghargai privasi orang lain juga dan menggunakan informasi yang ada di internet secara bijaksana begitu. Nah, kalau di dalam ranah pendidikan karena COVID ya, sejak COVID kita melakukan semua pembelajaran online melalui Zoom. Nah, itu ada baiknya jika karena kan itu Zoom ya di dunia maya, sering sekali orang tuh berani melakukan kejahatan atau ngomong sesuatu yang jahat karena itu di internet gitu. Nah, oleh karena itu pesan saya dalam etika di pembelajaran online itu jika teman-teman nggak akan menyatakannya di dunia asli atau mengatakannya secara langsung,
jangan dikatakan juga online, jangan karena online terus teman-teman berani tuh jempolnya nulis kata-kata jahat ya. Tapi jangan itu juga etika berinternet itu juga kurang lebih sama loh dengan etika komunikasi di dunia nyata begitu. Nah, terus jangan juga spam karena itu akan mengurangi efektivitas pembelajaran online. Nah, terus juga jangan berasumsi bahwa semua orang akan mengerti maksud teman-teman. Nah, jadi misalnya teman-teman mengutarakan opini tentang suatu topik begitu ya di sosial media, mungkin akan ada seseorang yang bertanya tentang opini tersebut. Nah, tapi yang paling sering terjadi ya di sosial media itu sensi atau baper, bawa perasaan, ditanyain sedikit langsung baper, marah gitu ya, sensitif. Nah, itu sebenarnya jangan gampang baper kalau di sosial media karena orang bertanya itu bukan berarti dia menyerang pendapat teman-teman gitu loh. Nah, itu bisa jadi teman-teman yang bertanya itu adalah teman-teman yang kurang paham tentang opini yang disampaikan. Nah, oleh karena itu ada baiknya untuk ya menjelaskan ulang, membuka open discussion ya, karena itu akan juga memberi perspektif-perspektif baru dan itu juga nilai yang bagus dalam pembelajaran online, saling bertukar pikiran atau diskusi terbuka begitu ya. Nah, apa aja sih resiko buruknya jejak digital pada sosial media? Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki jejak digital yang buruk pada sosial media kita, ini ada juga loh resikonya yang perlu kita perhatikan ya. Nah, yang pertama itu adalah beasiswa bisa dicabut kalau misalnya nanti teman-teman kuliah atau pingin kuliah di luar negeri ya, itu sangat bahaya banget kalau misalnya kita tidak memperhatikan etika berinternet karena mereka akan selalu ngecek dan kalau misalnya ketahuan beasiswa itu bisa dicabut gitu. Atau kehilangan pekerjaan seperti Mbak Naomi tadi yang diberhentikan langsung dari NASA yang itu sangat amat berisiko ya karena itu jenjang karir Mbak Naomi udah tidak tahu ya bagaimana kabarnya Mbak Naomi sekarang gitu. Nah terus itu juga akan membuat kegaduhan pada rakyat dan hancurnya hubungan antar sesama gitu. Nah terus ini untuk teman-teman SMA dan SMK yang mungkin ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, ini saya ingin menginformasikan bahwa menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Kaplan Test Prep pada tahun 2017, 35% dari petugas penerima mahasiswa baru di Amerika Serikat, tapi ini nggak hanya Amerika Serikat aja ya, basically di luar negeri manapun itu kalau mau menerima siswa baru, mereka akan memeriksa profil media sosial para pendaftar juga gitu. Jadi misalnya teman-teman SMA dan SMK di sini daftar ke suatu universitas di luar negeri, nah itu kalian tidak hanya akan dilihat oleh nilai rapot atau application essay-nya saja, tapi juga dilihat loh media sosial teman-teman. Apa sih yang kalian lakuin di media sosial? Apakah kalian menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, atau sukanya cari kegaduhan, menyebarkan hoax gitu kan. Nah, dan 25% dari petugas penerima mahasiswa baru tersebut mengaku bahwa media sosial ini membantu mereka membuat keputusan sehingga menjadikan jejak digital itu adalah penting dalam proses penerimaan mahasiswa baru gitu. Nah, jadi aku ingin menghimbau teman-teman SMA dan SMK di sini untuk sangat amat berhati-hati ya karena dengan di era digital yang sekarang semua juga ada di online, itu juga bisa mempengaruhi pendidikan maupun jenjang karir kita ke depannya. Oleh karena itu kita harus sama-sama menjaga etika berinternet kita semua. Nah, ini dengan tips terakhir dari saya sebelum saya tutup, dengan yang pastinya menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta kalau bisa menggunakan EYD yang baik dan benar juga, gitu ya. Nah, yang nomor 2, itu menghindari penggunaan
caps lock atau huruf besar karena penggunaan huruf caps lock itu seringkali memancing emosi karena terlihat seperti sedang berteriak atau sedang marah begitu ya. Dan juga tidak menyerang secara personal karena menyerang opini orang lain secara personal itu hanya memperkeruh situasi atau nambah-nambahin apa ya? Kegaduhan gitu. Nah, oleh karena itu lebih baik untuk tetap fokus terhadap opini atau ide yang kamu berusaha sampaikan di forum diskusi terbuka gitu. Jadi ketika menyuarakan sebuah opini, alangkah baiknya kita juga membiarkan orang lain untuk mengutarakan ya opininya mereka gitu ya. Karena ya freedom of speech itu tadi, karena freedom of speech kita yang juga tidak bisa membatasi opini orang lain gitu kan. Nah, karena itu kita juga bisa menggunakan forum diskusi terbuka supaya saling bertukar perspektif gitu ya. Nah, jadi itu tadi adalah mengapa jejak digital itu juga penting di ranah pendidikan dan karir ke depannya. Dan ini adalah tips-tipsnya ke depannya. Semoga kita bisa beretika dengan baik di internet. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan buat teman-teman SMA dan SMK yang mungkin ingin kuliah di luar negeri atau konsultasi, bisa tanya-tanya aja di Instagram saya di @fatiafairuza atau di Instagram Shape Your Life langsung juga bisa ya. Tanya-tanya aja, semuanya gratis. Jadi good luck for everyone in here dan terima kasih. Terima kasih Kak Fatia, aku yang pertama mendaftar karena aku pengen banget dapat beasiswa di luar negeri. Boleh? Boleh banget dong. Boleh banget ya. Oke deh, habis ini berlanjut teman-teman yang lainnya juga yang mau mengikuti jejaknya Kak Fatia dan mungkin juga akan jadi peserta seperti aku, silakan ya. Kontaknya tadi sudah diberikan oleh Kak Fatia. Dan mungkin kalau ada pertanyaan menarik juga untuk Kak Fatia, jangan lupa disertakan di kolom chat dengan format yang sudah kami berikan ya. Teman-teman juga kalau misalnya punya Instagram, boleh dong posting keseruan acara ini karena sekali lagi berkesempatan besar untuk mendapatkan hadiah e-money ataupun pulsa 1 juta untuk 10 orang terpilih. Baik, teman-teman tetap setia bersama kami ya karena masih ada materi terakhir yang akan kita dengarkan. Di sini dengan temanya bijak sebelum mengunggah di media sosial yang akan dibantu dipaparkan oleh Bapak Romanus Rambo selaku guru SMKN 1 Noyan. Kita sapa, selamat sore. Boleh dibantu untuk menyalakan mikrofon. Baik, selamat sore Bapak, saya boleh memanggil dengan Bapak siapa? Halo? Oh, sepertinya terkendala sinyal ya. Kembali saya menyapa. Halo, selamat sore Bapak Romanus Rambo. Ya, selamat sore juga. Ya, sudah mendengar suara saya ya? Iya, sudah. Baik, saya boleh memanggil dengan Bapak siapa di sini? Dengan Bapak Romanus Rambo dari SMK Baik, Negeri 1 saya panggil dengan Bapak Romanus ya. Pak Romanus, apakah sudah siap untuk materi yang akan diberikan untuk teman-teman? Kita bantu dari sini ya. Untuk waktu dipersilakan dari sekarang. Baik, saya dari SMK atas nama Romanus Rambo, SPD, dari SMK Negeri 1 Noyan. Nah, di sini saya akan membahas tentang etis bermedia digital atau digital etik. Nah, di sini submaterinya bijak sebelum mengunggah di media sosial. Kita bahas dulu tentang
arti dari bijak itu sendiri yaitu pengetahuannya, pandai, cerdas, dan berhati-hati, arif, serta teliti. Ada juga yang mendefinisikan bahwa bijak itu adalah paham akan perbedaan dan persamaan akan nilai-nilai dari kebaikan menurut persepsi dari norma kemanusiaan. Nah, jadi adapun bijak itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau adil. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di bijak ini kita diajak untuk bijak menggunakan sosial media, baik itu berupa Facebook, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya untuk bagaimana kita beretika di media sosial. Nah, untuk etika itu sendiri, yaitu merupakan suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulan dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika itu adalah kewajiban dan tanggung jawab moral dari setiap orang yang berperilaku di dalam masyarakat. Nah, untuk itu etika juga di media sosial juga kita perlu beretika yang baik. Yang pertama itu jangan menggunakan kata yang tidak sopan, kasar, provokatif, dan porno. Bapak Romanus? Baik, sepertinya ada permasalahan jaringan di sini. Mungkin nanti kita akan mencoba untuk terhubung kembali. Dan saat ini mungkin langsung saja saya akan memberikan pertanyaan untuk tiap-tiap narasumber di sini ya. Sembari kita juga menanti untuk Pak Romanus bergabung kembali. Baik, bersiap untuk Pak Wahyudi. Pertanyaannya dari Kak Agung Firhan dengan pertanyaan, bagaimana cara agar generasi milenial lebih mencintai budayanya sendiri karena dengan perkembangan zaman generasi milenial lebih mencintai kebudayaan luar dan ikut-ikutan gaya budaya luar yang lebih menarik dibandingkan budaya Indonesia. Berkenan untuk menjawab, Pak Wahyudi. Baik, terima kasih ya. Jadi kemungkinan kalau kaum muda atau anak-anak muda sekarang lebih menyukai budaya-budaya luar negeri. Ini mungkin karena dari awalnya anak-anak di sekolah itu kurang diberikan pengetahuan tentang budaya Indonesia. Misalnya kayak sekarang ini anak-anak di SD dikenalkan tari-tarian daerah dan lain sebagainya, itu sekarang agak kurang. Mereka disuruh menari, ada cuman agak kurang seperti itu ya. Dan bahkan mungkin lebih banyak mereka nonton yang di YouTube itu ya, nonton konten-konten yang dari luar negeri, mungkin itu lebih menarik menurut mereka seperti itu ya. Jadi mungkin dari tingkat SMP, SD, SMP, dan SMA mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi tentang budaya Indonesia, misalnya tradisional di Indonesia, kemudian pakaian-pakaian adatnya. Kan kita di Indonesia ini lebih banyak yang sopannya ya, tapi itu malah banyak yang tidak disukai seperti itu ya. Jadi mungkin kita lebih menanamkan budaya dari sedini mungkin seperti itu. Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih.
Terima kasih banyak juga Pak Wahyudi yang sudah bantu menjawab pertanyaan dari Kak Agung, di mana mungkin masukannya tadi lebih digiatkan lagi untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan ya, agar mereka lebih mencintai budaya sendiri dibandingkan budaya asing. Terima kasih Pak Wahyudi. Berlanjut untuk pertanyaan selanjutnya untuk Kak Fatia. Dari Kak Neni dengan pertanyaannya, tertarik untuk kuliah di luar negeri, share tips dong Mbak, apa saja kualifikasi supaya bisa mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di luar negeri. Dipersilakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau mau kuliah ke luar negeri, itu yang nomor satu harus dipersiapkan adalah bahasa Inggrisnya, karena dimanapun itu berada, mereka pasti meminta sertifikat bahasa Inggris ya, seperti IELTS atau TOEFL, dan itu biaya tesnya tidak murah. Dan oleh karena itu harus dipersiapkan dan jangan sampai gagal gitu, karena kalau gagal keluar uang lagi untuk tes yang lain, dan yang sisanya sih surat rekomendasi dan rapot gitu aja sih. Jadi yang paling penting bahasa Inggrisnya. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Kak Fatia. Demikian ya yang sudah disarankan teman-teman yang sekali lagi yang mau kuliah di luar negeri, mungkin lebih diniatkan dulu, bahasa Inggrisnya juga dikuasai dan lain sebagainya. Nanti Kak Fatia bisa share ya tentunya ya. Baik, ini sepertinya sudah bergabung lagi untuk Bapak Romanus, dipersilahkan kembali. Selamat sore Pak Romanus. Ya, Boleh selamat dibantu sore. Iya, sudah mendengar suara saya dengan baik ya? Sudah, Kak? Baik. Oke, kami berikan waktu lagi untuk bisa melanjutkan materi yang tadi sempat terputus. Apakah sudah siap? Sudah. Iya, dipersilakan untuk waktu presentasi. Jadi mohon maaf karena ada kendala sinyal kurang lancar. Jadi dari saya lanjutkan lagi untuk etika di media sosial. Nah, etika merupakan suatu ilmu yang tentang kesulitan yang perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, bahwa etika itu kewajiban dan tanggung jawab moral dari setiap orang yang berperilaku di dalam masyarakat. Nah, di media sosial juga kita harus memiliki bagaimana cara beretika yang baik. Yang pertama itu, jangan menggunakan kata yang tidak sopan, kasar, provokatif, dan porno. Yang kedua, atau B, jangan memposting artikel atau berita yang tidak benar atau hoax. Yang ketiga, jangan mengcopy paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta, serta memberikan komentar yang relevan. Selanjutnya yaitu manfaat menggunakan media sosial. Adapun manfaat dari penggunaan media sosial secara umum, yaitu yang berkaitan dengan bisnis. Biasanya pengguna bisnis yaitu sering menggunakan media sosial. Yaitu adapun manfaatnya, yang pertama itu dilakukan saat ini. Untuk selanjutnya itu mampu berkomunikasi secara real time. Yang C, yang keempat meningkatkan tarif dan peringkat pencarian. Yang E, mohon izin Bapak Romanus. Ya. Iya. Kalau mau untuk menuju next slide, boleh dibantu untuk memberikan kode ke kami next seperti itu ya.
Oh, siap. Baik, dipersilakan. Jadi maksudnya yang mendapat informasi secara aktual itu bukan hanya satu wilayah saja, tapi mencakup berbagai wilayah. Misalkan di Kalimantan Barat bisa berhubungan atau mendapatkan informasi dari luar Kalimantan. Untuk yang B, mampu berkomunikasi secara real time. Itu maksudnya kita dari Kalimantan ini mampu yang tiga itu meningkatkan brand awareness, yaitu pelanggan belanja online, penjual yang ada di online, itu meningkatkan brand awareness atau meningkatkan loyalitas konsumen. Keempat, meningkatkan tarif dan peringkat. Kita dapat mencari informasi dari media sosial untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Membangun relasi dengan cepat dan luas. Di dalam bisnis kita harus membangun relasi dengan cepat dan luas agar bisnis kita cepat dipromosikan dan cepat dapat dikenalkan oleh konsumen. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini juga adapun dampak negatif menggunakan media sosial. Yang pertama itu memperkenalkan produk yang tidak sesuai atau palsu. Yang kedua, menyebarkan berita atau informasi hoax. Yang ketiga itu menimbulkan pesaing yang tidak sehat. Nah, banyak di dalam kehidupan nyata untuk di dunia bisnis itu sangat banyak dampak negatifnya di media sosial. Yang pertama itu dari pesaing lain itu mudah memasukkan suatu produk itu mengenai tentang produk yang tidak sesuai. Terus dari pesaing lain juga bisa memalsukan informasi yang berkaitan dengan bisnis kita. Yang ketiga itu dapat menimbulkan pesaing yang tidak sehat. Artinya banyak dari pembisnis yang menawarkan produknya dengan sama jenisnya, itu maka menimbulkan pesaing yang tidak sehat. Itu maksudnya. Next, selanjutnya. Nah, bagaimana jika kita tidak berhati-hati dalam mengunggah di dalam media sosial? Nah, di sini yang pertama itu akan terjadinya beban pikiran bagi diri kita sendiri. Yang kedua, data pribadi akan tersebar secara luas atau dengan cepat. Dengan luas.
Yang ketiga, memicu provokasi. Yang keempat, menyinggung perasaan sesama pengguna media sosial. Next, selanjutnya. Nah, tipsnya adalah atau cara bijak mengunggah di media sosial. Yang pertama itu, jangan pernah membagikan atau data informasi yang bersifat pribadi. Yang kedua, periksa kembali informasi atau data yang mau kita upload. Media sosial itu demi kepentingan atau yang keempat, pastikan data tersebut tidak mengandung konten atau kata yang bersifat provokatif. Selanjutnya, next, selanjutnya. Oh, baik, mungkin itu saja paparan presentasi dari saya. Saya ucapkan selamat sore dan terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Romanus yang sudah bantu memaparkan tadi terkait bijak sebelum mengunggah di media sosial ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk, boleh dibantu untuk menjawab Pak Romanus. Mohon izin waktu sebentar. Baik, pertanyaan untuk Pak Romanus ini saya bacakan dari Kak Rika Rosiana dengan pertanyaannya, seperti yang kita ketahui negara Indonesia termasuk negara yang memiliki netizen paling tidak sopan dalam bermedia sosial. Menurut pendapat Bapak Romanus, apakah perlu etika digital ini dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah atau mata kuliah di kampus, mengingat masyarakat Indonesia khususnya generasi muda mudah sekali terpengaruh oleh berita hoax, melakukan cyberbullying, oversharing, dan juga mengomentari seseorang yang tidak sopan. Berkenan untuk menjawab Bapak Romanus. Dari pertanyaan, baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, kalau menurut pendapat sebelum mengunggah di media sosial atau beretika itu mungkin sangat perlu bagi kita di era digitalisasi yang sekarang ini, mengingat karena banyak sekali yang di media sosial kurang sesuai dengan aturan bermedia sosial. Jadi menurut saya, kalau memang seandainya bisa dimasukkan, itu lebih bagus dimasukkan ke dalam kurikulum, yaitu bagaimana kita beretika di media sosial. Itu sangat penting dan bagus sekali kalau memang bisa dimasukkan ke kurikulum. Itu saja Mbak dari saya. Baik, terima kasih banyak Bapak Romanus yang sudah bantu menjawab pertanyaan dari teman kita ya. Baik, mungkin teman-teman mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi seluruh pertanyaan masuk tidak bisa kami bacakan mengingat sekali lagi keterbatasan waktu, tapi dari tim kami yang sudah memilih siapa saja untuk bisa menjadi calon pemenang untuk mendapatkan hadiah e-money ataupun pulsa ya. Sebelum saya umumkan untuk pengumuman pemenang, saya sedikit mereview saja apa yang sudah disampaikan oleh seluruh narasumber. Yang pertama di sini untuk Master Romi tadi dengan eksperimen sugestinya
diinformasikan pentingnya melek digital agar pikiran kita tidak mudah dimanipulasi. Untuk Bapak Wahyudi, budaya digital menjadi tatanan kehidupan baru manusia. Fenomenanya ditandai dengan adanya marketplace, transportasi massa online. Terdapat dua dampak positif dan juga negatif dari pergeseran kebudayaan ini. Dan untuk Kak Fatia, rekam jejak digital di ranah pendidikan, etika dalam pembelajaran online. Yang pertama, jika ada tidak akan mengatakannya secara langsung, jangan dikatakan secara online. Jangan spam, jangan berasumsi bahwa semua orang akan mengerti maksud Anda. Dan juga Pak Romanus, bijak sebelum mengunggah di media sosial, jangan pernah membagikan data atau informasi yang bersifat pribadi. Periksa kembali informasi atau data yang mau diupload di media sosial. Selanjutnya, gunakanlah untuk kepentingan yang bersifat positif. Dan terakhir, pastikan data tersebut tidak mengandung konten atau kata yang bersifat provokatif. Baik, dan saya akan memberikan pengumuman siapa saja untuk calon pemenang. Yang pertama ada Kak Rika Rosiana, Kak Agung Firhan, Kak Hengki Abdi, Kak Saiful, dan juga untuk Instagramnya Pita 810. Baik, dan teman-teman yang namanya saya sebutkan untuk bisa mengirimkan data ulang berupa nama, alamat email, dan juga nomor handphone ke admin Q&A ya, untuk bisa kami verifikasi ulang. Baik, saya mengundang Master Romi kembali lagi bersama kami. Oke, Master Romi, boleh dong closing statementnya terkait peran literasi digital ini juga, dan tentunya dengan tema besar kita kali ini, pentingnya internet untuk pengenalan budaya. Dipersilakan. Halo Master Septi, ya closing statement dari saya adalah dalam literasi digital ini penting sekali dimulai dari diri kita sendiri atau dari you, seperti yang di belakang ini, you. Makanya you saya taruh di atas, you artinya Anda ya. Nah, karena digital culture, digital safety, digital skill, dan digital ethic itu semua akan percuma dan sia-sia kalau Anda sendiri tidak memulai dari diri Anda sendiri. Jadi memimpin diri Anda sendiri begitu. Karena mungkin Anda ngerasa satu orang dari Anda tidak akan membuat perbedaan besar, tapi percaya saya, satu orang dari Anda akan mempengaruhi 6 orang minimum sekitarnya, gitu. Apalagi di era pandemi begini, begitu. Jadi semuanya dimulai dari diri kita ya, ibarat beras ya. Kalau beras 1 biji nggak ada artinya, kalau 1 truk itu akan luar biasa artinya. Nah, jadi mudah-mudahan melalui literasi digital ini kita semua sama-sama dapat membentengi diri dari berbagai macam hoax dan meningkatkan kehidupan kita masing-masing, terutama di era pandemi ini. Gitu Kak Master Septi, silakan. Thank you Master Romi yang sudah memberikan closing statement-nya. Baik teman-teman, itu dia tadi kita sudah mendengarkan juga ya closing statement dari Master Romi Rafael yang sekali lagi menekankan untuk kita melek digital dengan literasi digital itu ya, agar sekali lagi terhindar dari berita hoax, lalu kejahatan-kejahatan di media sosial begitu. Mungkin sebagai akhir teman-teman, kita akan berfoto bersama. Saya mengajak seluruhnya untuk bisa menyalakan kamera video kembali. Saat ini juga saya ajak tanpa terkecuali. Baik teman-teman, sekali lagi saya ajak untuk bisa menyalakan kamera video karena kita akan berfoto bersama. Kita abadikan momen luar biasa ini secara virtual ya. Ya teman-teman, saya ingatkan untuk bisa kembali mengecek jadwal webinar lainnya di @litdik.kalimantan. Juga bisa kunjungi di YouTube kita di Literasi Digital Kalimantan untuk bisa menambah wawasan Anda seputar, sekali lagi, literasi digital. Baik, sudah bersiap menghadap ke kamera, teman-teman boleh dengan pose seperti ini, L untuk literasi digital nasional. Baik, sudah siap ya? Saya hitung mundur, 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali, terima kasih teman-teman. Boleh kita tutup dengan tepuk tangan bersama. Terima kasih untuk partisipasinya luar biasa, terkhusus untuk seluruh narasumber, Mas Romi juga ya, yang sudah memberikan performance-nya tadi yang begitu luar biasa, sehingga menyadarkan kita untuk bisa kembali melek digital untuk literasi digital nasional tentunya ya. Dari apa yang kita sudah lakukan hari ini, mudah-mudahan kita bisa menerapkan implementasinya di kehidupan nyata maupun dunia maya, karena sekali lagi kecanggihan teknologi ini jika tidak dibarengi dengan literasi digital, tentunya akan berdampak buruk bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Maka mari kita ciptakan untuk ruang digital yang lebih bersih, damai, tentram, dan juga produktif. Akhir kata, saya Septi Deja pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa
Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk.